Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Tadi malam siapa yang belajar? Belajar semua, alhamdulillah. Mengapa sih kita sebagai seorang siswa harus belajar? Kita sebagai siswa harus belajar agar pengetahuan dan keterampilan maupun pemahaman kita mengenai suatu hal menjadi lebih mendalam. Selain itu, dengan belajar kita akan mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa ini yang mau memimpin? Ya, Ara, silahkan. Baik, terima kasih Ara. Selanjutnya, untuk menambah jiwa nasionalis kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, agar jiwa nasionalis kita bertambah. Siapa nih yang mau memimpin? Ya, Zulfa, silahkan. Untuk anak-anak semua silakan berdiri ya dan rapikan bajunya dan sikap tegap. Baik, terima kasih Zulfa. Untuk anak-anak silakan duduk kembali, kemudian jangan lupa rapikan baju kalian. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran di kelas ini ya. Nanti untuk nama yang Ibu panggil silahkan untuk tunjuk tangan ya. Yang pertama Aji Santoso, ya hadir ya. Kemudian ada Ina Ratna Fahmi, oh hadir. Kemudian ada Tiara Mahadewi, hadir ya. Kemudian ada Zulfiana Dwi Utami, hadir ya. Dan yang terakhir ada Muhammad Azra Alfareza, hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, adakah yang tahu pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata-kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video tentang percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda-benda dengan tepat. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, alangkah baiknya kita membaca bacaan yang sudah Ibu suruh kemarin ya. Silahkan keluarkan bukunya, kemudian baca buku tersebut selama 10-15 menit ya. Silahkan anak-anak. Nah, baik, sudah selesai anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan kalian buka bukunya pada halaman 1 ya. Nah, pada halaman 1 ini ada bacaan yang harus kalian baca. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya. Nah, Ibu mau tanya, informasi apa nih yang kalian dapat dari bacaan tersebut? Atau kata-kata sulit apa yang kalian temukan di dalam bacaan tersebut? Ada yang tahu?
Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Nah, informasi dalam teks tersebut adalah bahwa di Indonesia itu memiliki beragam suku, mulai dari ras, agama, bangsa, kemudian ada warna kulit, gender, dan lain-lain. Kemudian kata-kata sulitnya itu yang pertama ada slogan yang artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah untuk diingat. Kedua adalah sensus, artinya perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Paham anak-anak? Baik, jika paham Ibu lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian buka buku halaman 4. Nah, di dalam buku tersebut ada gambar, ada 3 gambar ya. Yang pertama ada kuda yang menarik bendi, kemudian ada kerbau dan kuda menarik pedati. Nah, mengapa sih benda tersebut dapat bergerak? Nah, benda tersebut dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, Bu, apa itu gaya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini ya. Silahkan dipahami dan dicermati. Anak-anak, Indonesia kaya akan suku budaya. Selain itu, Indonesia kaya dengan alat transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi Indonesia ada delman, pedati, dan bendi. Pernahkah kalian naik delman? Menyenangkan bukan? Coba perhatikan apa yang terjadi saat kuda menarik bendi. Iya, hebat, bendi akan berjalan. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Iya, hebat, pedati akan berpindah tempat. Nah, gambar tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini tentang gaya. Mari kita melakukan percobaan. Anak-anak, pernahkah kalian bermain slime? Menyenangkan bukan? Nah, pada kali ini kalian akan melakukan percobaan slime. Ambillah slime kalian. Coba lakukan percobaan seperti ini. Apabila slime ditarik, apa yang akan terjadi? Nah, ini berhubungan dengan gaya. Gaya bisa merubah bentuk suatu benda. Setelah itu, tuliskan hasil percobaan pada buku tulismu ya. Buatlah tabel seperti tabel berikut. Sebagai contoh, aktivitas yang dilakukan ketika mendorong meja, hasilnya meja akan bergeser. Kesimpulannya, gaya bisa merubah posisi benda. Silahkan praktekkan kegiatan, kemudian tuliskan pada tabel. Nah, kelas 4 hebat, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut? Jadi anak-anak, kesimpulannya gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, dan sudah selesai ya kita menonton videonya. Kemudian Ibu akan membagi kalian di dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota di setiap kelompoknya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian dan kalian bisa mengisinya ataupun bisa berdiskusi secara berkelompok ya. Nah, Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Baik anak-anak, waktu mengerjakan diskusi sudah selesai ya. Nah, sekarang silahkan kelompok yang ingin presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya.
Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusinya bagus ya, dan alhamdulillah benar. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menambahkan jawaban dari kelompok 1 tadi ya. Nah, apa sih itu pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Nah, gaya memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, masuk ke dalam besaran vektor. Nah, kemudian apa sih macam-macam gaya? Nah, ada beberapa macam-macam gaya, diantaranya adalah gaya otot, kemudian ada gaya gerak, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kemudian, apa itu gaya otot? Nah, gaya otot merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau sesuatu yang menghasilkan tenaga. Nah, contohnya adalah semisal kita mendorong meja. Meja tersebut akan berubah posisi dan kita memerlukan gaya otot untuk dapat memindahkan barang tersebut. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, bisa dikerjakan dengan bantuan orang tua atau orang-orang yang ada di rumah ya. Baik, sekian dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.